Saya akan mempresentasikan materi KD 3.2 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik pada sesama. Nah, sebelum membahas tentang surah dan hadis-hadis tersebut, yang pertama saya akan membahas pengertian syukur dan ibadah. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya dalam konteks bersyukur kepada orang tua. Tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi, begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudnya tidak lain adalah dengan beribadah. Hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Yang pertama, menemukan ketenangan batin dan damaian hati dalam menjalani semua aktivitas. Kedua, mendapat keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Dan yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Nah, bersyukur kepada Allah ini tercantum dalam firman-Nya surat Al-Luqman ayat 13-14 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu libbihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladumul adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatun ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amani anishkurli wali walidai ilayyal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dari surat Al-Luqman ayat 13-14 ini yaitu merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena beliau masuk Islam sehingga ibunya mogok makan. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya walaupun ibunya tidak beriman bahkan kafir. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia atau ihsan. Bahasa kata ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il. Hasunah yahsunu hasanan artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yu'sinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Istilah ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Nah, kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Kita harus berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang berlaku ihsan, salah satunya yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhasna min saqabani Israila latabuduna ilallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi
huswau wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa atum muhridun. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagai kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dari surat Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal tersebut terhadap orang lain dan mengubah isi dari kitab Taurat tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.